Cek cek suara saya apakah terdengar? Kedengeran, Fis? Oke, Nggak terdengar. baik Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama di sore hari ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang mana di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tentang tafakuh yang insya Allah akan segera dimulai. Dan salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, insya Allah. Baik, ikhwan wa akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, eh, kita akan langsung memulai materi fikih kita tentang tafakuh, melanjutkan materi tentang hawalah yang sudah dimulai pada 2 pekan lalu. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Nur Fajri Ramadan, Hafizahullah. Oke, tes. Ustadz, Tes, apakah tes. sudah Ya, terdengar? ya. Oke. Saya kedengeran nggak? Iya Ustadz, kedengaran Oke, jelas. Baik, oke. tafadhol Ustadz. Ya, bentar. Yang saya share screen-nya kelihatan nggak sih? Kelihatan Ustadz, Terlihat, sudah Ustaz. yang babul hawal lah. Coba ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih banyak Waalaikumsalam. Kang Nafis, selamat bergabung. Saya malah saya ngucapin selamat bergabung ya. Berkan absen menjadi Alhamdulillah Ustadz, bergabung. jadi moderator di pengajian kita pada kali ini. Ya, langsung aja. Jadi kita masih bersama kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Terakhir kita bahas tentang hawalah dan seingat saya kita udah belajar tentang konsep konsep hawalah ya. Konsep hawalah itu gimana ada orang dua orang enggak tes tes ya. Saya ulang lagi. Ini bersama Baik Ustadz. ya pembahasan hawalah. Di mana hawalah itu ada dua orang. Lagi-lagi saya belum bisa nyoret-nyoretnya. Masih dalam situasi saya belum menemukan alatnya untuk nyoret-nyoret. Gimana ya bisa nggak Oh nyoret-nyoret? iya. Di annotation nggak bisa Ustadz. Sepertinya sudah jadi Annotate, annotate. co-host. Coba ya. Annotate bisa kali ya. Annotate. Ya, benar-benar annotate di sini. Ya, jadi kalau ada A, cuma saya masih pakai tempat apa? Trackpad istilahnya ya. Kemudian B, nggak masalah lah. Dia berhutang ya. Dia berhutang. Ini A berhutang ke B, anggaplah 1 juta ya. Oke. A ngasih utang, B kamu, B bilang ke A, pinjemin saya duit dong. Oke, pinjam duit juta. Berarti B suatu ketika akan mengembalikan kepada A, yang nggak, kembalikan duit 1 juta kepada A. Ini A akan lagi ke B, B bayar 1 jutanya. Tapi sebenarnya di waktu lain juga itu ada orang ketiga namanya C, di mana B ini pernah juga ngutangin C 1 juta. Sekarang dua-duanya utang jatuh tempo.
Ya, jatuh tempo pembayaran. Lah, A kalau mau nagih ke B, bisa aja B bayar. Tapi B kali ini bilangnya gini, A, kamu mau nagih saya duit 1 juta? Iya, saya juga ngutangin C 1 juta, udah jatuh tempo. Kamu nggak usah nagih ke saya, kamu nagih aja ke C langsung. Misalnya saya nggak ada cash, atau saya lagi nggak ada duit, atau apalah alasan. Intinya B mengalihkan A, alih-alih A ini apa namanya menagih ke B, tapi justru A ini menagih kemana jadinya? C, C. Malah kayak menagih ke C. Sama aja nggak ujungnya nanti? Kalau C bayar ke A 1 juta, sama nggak ceritanya? C langsung bayar ke A 1 juta. Sama nggak ceritanya nanti? Sama. Sama, Sama. Ustaz. Ini ya udah muter 2 kali gitu ya. Langsung aja deh. Begitu. Oke. Kang Nafis kalau mau matiin kamera nggak apa-apa Kang Nafis. Kang Nafis kalau mau matiin kamera boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita nggak harus pakai nyalain kamera. Oke. Jadi itu konsep hawala yang nggak perlu dilupakan. Dan artinya hawala artinya pengalihan. Pengalihan. Apa yang dialihkan? A dialihkan ke C. Nah, saya mau ngulang istilahnya ya biar nggak bingung. Yang yang mengalihkan itu si B disebut dengan muhil. Jadi muhil ini B. Kemudian yang dialihkan disebut muhtal, itu A dalam hal ini. Dan pihak yang dialihkan kepadanya disebut muhal alih, dan itu C. Ya, 3 pihak. Ada 3 pihak, yaitu muhil, muhtal, dan muhal alih. Apa aja? Muhil, muhtal, dan muhal alih. Dan kita sudah bahas sampai pembahasan syarat di sini ya. Sudah sampai sini. Ya, itu tidak sah. Terakhir kita bahas bahwasanya disyaratkan B ridho, A ridho, tapi tidak disyaratkan ridhonya C. C nggak diminta syarat karena ujung-ujungnya dia akan bayar juga, gitu ya. Kemudian juga nggak sah mengalihkan utang ke selain yang punya utang ya. Kalau saya dialihkan ke D, D nggak tahu apa-apa, nggak punya utang. Kok minta tagih ke D nggak boleh. Yang benar nggak boleh. Watasihu bidaini lazimi wa alaihil misliyu wa kadzal mutakawwimu fil asl. Dan boleh dan baru sah ya. Sah kalau hawalah tuh utangnya sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo enggak. Wa alaihil misliyu juga sah disepakati ulama Syafi'iyah semuanya kalau hutangnya sifatnya misli, yaitu yang di benar-benar persis, duit dengan duit, 1 juta dengan 1 juta. Bisa saya tanya, 1 juta yang dikasih ke B ke A sama 1 juta yang dikasih ke C ke A, sama apa enggak? A lagi ke B. Kalau B bayar 1 juta, duit 1 jutanya ini nih, dengan kalau A lagi ke C, ya duit 1 jutanya nih, sama apa enggak? Sama. Sama, Ustaz. Jangan bilang beda karena nomor seri beda ya. Bukan itu maksudnya, oke? Beda Nominalnya Ustaz. sama. Beda Ustaz. Kan nomor serinya beda. Saya nggak bicara itu. Dan ahli fikih nggak sekaku itu ya. Yang bicara adalah sama nominalnya. Ini misli istilahnya. Benda-benda yang bisa dicarikan sama persis. Misli. Wa kadzal mutaqawim fil asal. Begitu juga kalau utangnya bukan berbentuk yang misli, berbentuk yang mutakawim. Benda-benda yang nggak ada nominal gitu. Tapi bisa dicari taksir nih harga contoh. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita beri contoh yang mutakawim. Kalau utang tuh harus duit apa bisa nggak duit? Ayo, kebayang nggak? Utang bukan duit, kebayang nggak? Maksudnya jasa gitu, Ustaz. Jasa diutangin enggak memenuhi syarat utang. Ayo, gimana? Utang tuh harus, walaupun ya sebentar, jangan ke jasa dulu deh, jangan ke jasa dulu. Jadi bisa nggak benda, Benda tapi ya, bukan Ustaz. Iya. bukan duit, bisa nggak diutangin? Bisa, Bisa dong. Bisa. bisa. Laptop, laptop, pinjam laptop. Itu Pinjam motor. kan lo Jadi kalau utang laptop. laptop itu minjem ya bukan utang. Utang tuh apa? Utang tuh sama dia dipakai sampai habis, terus dia ganti gitu.
Utang tuh dipakai sampai habis tuh diganti. Jadi contoh dengan laptop agak nggak cocok. Ya, Beras, Jam beras. makanan, Sat. yang tepat tuh contoh cocok misalnya utang ayam, utang ayam, ayam. Ut- ut- Utang ayam nanti ganti ayam, utang ayam ganti ayam. Ini misalnya ada ayam kira-kira umur berapa ayam ya? 3 bulan gitu ya. Saya utang dong ayam. Buat apa? Ini mau mau neraktir, mau makan tamu saya nih. Utang ayam. Ya udah, tapi gantinya ayam ya. Ya udah, bisa nggak utang ayam? Nah, kayak Bisa. gitu. Nah, contoh lagi apa ya? Itu bisa Ustaz laptop aplikasi kan, bisa digunakan terus-menerus kan. Kalau misalnya Loh, aplikasinya sampai bisa habis nggak? Aplikasi bisa. Kan ayam tuh dimakan habis, diganti dengan ayam lagi. Nah, itu problemnya di laptop. Apa laptop dipakai sampai habis tuh apa? ada Apa? Hah? Paling-paling kalau mau aplikasi enggak gimana aplikasi? Lisensi. Lisensi, lisensi. Tapi bisa diperpanjang itu, Mas, Sat, sama. Mau oke lah nanti tapi agak jauh ya. Tapi ya kalau intinya saya mau ngajak yang deket-deket dulu. Ya, pinjam Selain makan atau minuman berarti, Sat, ya. makan bang, utangan. Utang tuh ya makan atau minuman. Sebentar saya mungkin kalau Kang Nafis pakai kamera, saya pakai kamera dia lah. Gimana cara caranya? Cuma saya Di lagi ya oke. Saya lagi nggak pakai peci nggak masalah ya. Oke. sama, Sat, saya juga. Jadi sekali lagi diulang. Jadi utang nggak harus dengan yang bernominal, bisa juga dengan yang sesuatu yang lain. Contoh Nabi pernah utang onta. Ini pernah utang onta ini. Karena kalau minjem balikin persis. Kalau ngutang balikin dengan yang seperti. Ya nggak? Itu bedanya utang dengan minjem ya nggak? Iya. Kalau minjem itu nggak habis. Ya kalau utang tuh habis terus diganti dengan yang semisal. Oke. Jadi sah nggak kalau akad utangnya tuh onta atau ayam tadi? Umpama A berutang apa? Enggak. B berutang ayam ke A. Ayam. Bisa juga kambing, bisa nggak kambing? Utang kambing bisa nggak? Buat korban. Nah, ini mau korban nih. Utang kambing. Utang beras. Bisa juga utang beras. Gantinya beras ya. Bisa nggak kayak gitu? Mau lebaran bisa. Nah, model-model gitu. Ya, bisa nggak hawalah dengan benda? Jawabannya bisa. Ya. Maka kalau beras tuh sebenarnya malah bisa dibilang misli karena dia kita bisa ganti beras persis beras gitu ya. Oke, wabi sama nih fi mudatil khiyar begitu juga dengan apa namanya? Menghawalahkan harga bisa juga. Jadi pembayaran juga bisa kamu tagih ke dia karena dia belum bayar. Ini B pen, C pernah pernah beli barang ke B tapi belum bayar. Kemudian berarti terhutang kan, terhutang. Kemudian B apa membeli barang ke A, belum bayar juga. Nah, A lagi dong, bayar dong B. Kata B tagih aja ke C, itu juga beli barang. Nah, kalau persis sejuta atau 500.000 maka ya bisa hawalah dalam hal tersebut. Wa alaihi fil asah. Tapi ini untuk masalah kalau dain itu sepakat ya. Misli, utang yang sifatnya misli, semisal sepakat. Yang mutakawim yang nggak persis sama, hanya dikira-kira nilainya saja sama seperti ayam tadi nilainya sama gitu ya. Itu sah menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat madhab Muhammad. Kemudian hawal dalam harga dalam itu disepakati ya dan menghawalahkan harga itu yang asal. Wal asahu sihatu hawalatil mukatabi sayyidahu bin nujumi duna hawalati sayyidi alaihi. Dan yang sah adalah masuk pendapat yang benar, lebih benar ya, artinya pendapat yang utama fokus dalam madzhab Syafi'i itu kalau seandainya mukatab budak yang membayar dirinya dihawalah menghawalahi tuannya. Kan Sayyid nih menagih, bayar dong. Tentu di sini saya anggap teman-teman sudah ngerti konsep mukatabah yaitu ada budak yang dia membayar dirinya sendiri supaya merdeka. Dia membayar diri sendiri supaya merdeka. Ya. Nah, kan ditagih. Bisa aja budak ini kemudian karena dia punya jam kerja, dia belum dibayar sama orderan yang order dia. Umpama budaknya ini budak mukatab untuk melunasi dirinya dari perbudakan dia kerja
apa ya? Kerja jasa pembuatan 12 website. jam per hari, 12 jam per hari, Ya ya, tapi kerjaannya 12 jam per hari. iya benar, tapi kerjaannya adalah jasa pembuatan website. Kerjaannya jasa Ojol, pembuatan. ojol aja dah. Enggak, kalau ojol nggak kelihatan Ojek, nagih nagih ke dia gitu. ojek, Jadi ojek. kalau ojol tuh satu kecil. Orderannya saya nggak tahu ada ojol tuh yang orderannya sejuta nggak ada kayaknya deh. Ojek kemana sejuta? Ya, Keluar kota itu. 200.000 juga Gojek. saya juga nggak kebayang ada Gojek tagihannya 200.000 saya belum kebayang ya. Mungkin cuma belum kebayang aja. 100.000 saya atau lebih pernah lihat, cuma 200.000 itu belum pernah. Intinya kita cari contoh yang lain jangan cari ojek tapi di jasa pembuatan website umpamanya ya. Dia udah ngelayani jasa pembuatan website tapi belum dibayar. Sementara tuannya nagih, ayo kamu belum bayar bulanan kamu. Bayar sini. Ya kan gitu kan budak mukatab nyicil dirinya misalnya sebulan 5 juta. Cicil kamu sebulan 5 juta. Nah, pas bulan ini ditagih sama tuannya, bayar 5 juta. Kata si budak, saya sebenarnya di order kemarin tuh apa ada yang sewa jasa saya untuk bikin website, belum dibayar. Udah jatuh tempo. Tuan, kamu tagih aja ke dia. Nah, gitu ya. Itu budak menghawalkan. Jadi tuannya nanti nagihnya ke siapa? Ke si yang atur harusnya bayar itu. Kalau sama-sama nilainya 5 juta ya. Kalau sama-sama nilainya 5 juta. Duna hawalati sayyidil tapi sayyid nggak bisa eh, dihawalkan atas budak nggak bisa. Sayyid nggak bisa disuruh kamu tagih ke budak kamu nggak bisa. Demikian. Ayo start itu pendapat yang lebih benar dalam mazhab Syafi'i. Wa yustartul ilmu bima yuhalu bihi wa alaihi qadran wa sifah. Dan disyaratkan harus tahu. Nah, ini penting. Agar tidak ada goror, harus tahu utangnya tuh berapa, yang dihawalkan berapa. Kodron, sifah, bagaimana bentuknya? Duit, rupiah, atau dolar, atau euro, ataukah kemudian ayam tadi misalnya contoh. Ya. Wafi qaulin tasihu bi ibilid diyati wa alaiha. Ada pendapat tapi lemah, pendapat Imam Syafi'i tapi tidak di tidak di apa? Tidak di tamatkan dalam mazhab sebentar. Mm-mm. Itu adalah sah tapi yang benar tidak sah. Tes. Yuk. Sekali lagi jadi pokoknya ya kadarnya harus tahu. Ini nggak boleh cuma pakai onta diet nggak bisa. Meskipun ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan sah onta diet karena onta diet diketahui kan. Kalau dietnya berat formasinya 30 30 40. Dietnya ringan 30 30 10. Formasi jelas. Tapi tetap dianggap mengandung sisi goror hingga tidak tepat dikatakan onta dia begitu aja. Onta dia gitu. Tapi disebutin eh, kadarnya berapa jumlahnya dan sifatnya ontanya gimana. Karena onta onta diet misalnya itu dia 40 tadi harus hamil. Nah, kan berarti harus diketahui kadar. Kalau cuma dibilang onta diet yang gimana maksudnya? Wa yustaratu tasawihima jinsan wa qadra dan harus sama juga antara utang A ke B dengan utang B ke C harus sama. Jenisnya misalnya rupiah dengan rupiah. Wa qadron gitu juga besarnya sejuta sejuta.
Ini nggak bisa sejuta rupiah dengan sejuta ringgit. Ya, selain juga beda nilai, tapi juga beda jenis. Selain beda kadar, beda jenis. Karena kenapa nanti mengandung kok bisa berpotensi riba dalam hal ini, bisa berpotensi riba. Karena sudah kita bahas bahwa hawala ini pendapat resmi madzhab Syafi'i adalah pada akhirnya dia jual beli. Jual beli utang dengan utang yang dikecualikan. Aslinya jual beli utang dengan utang nggak boleh, tapi dikecualikan di sini. Makanya disyaratkan harus sama agar ketika sudah dibolehkan jual beli utang dengan utang, tidak melanggar kaidah jual beli yang sifat ribawi. Wakadha hululan wa ajalan, begitu juga harus sama-sama sudah jatuh tempo. Wasihatan sama-sama sudah kalau misalnya uangnya uang bersih, jadi dulu ada dinar yang bersih, ada dinar yang patah, yang tidak utuh. Kalau di Indonesia kan duit bagus, duit jelek selama masih laku sama aja nilainya. Kalau dulu retak-retak, itu dibedakan nilainya. Intinya dalam hal ini poinnya hawalah harus harus sama. Oke, sebentar saya geser dulu. Wa bara'u bil hawalatil muhilu an dainil muhtali. Dan dengan hawalah sudah sah. Ya, misalnya A sudah sepakat. Oke B, aku terima saya akan nagih ke C. Akan nagih ke C. Maka B udah lepas tanggungan. B nggak lagi bisa ditagih. Ya, B nggak lagi bisa ditagih oleh A. A nggak bisa. Balik ke B nggak bisa. Ya kalau dia setuju, oke, aku terima. Saya akan hawalah ke C, nggak bisa balik lagi ke B. Wal muhalu alaihi andainil muhil. Begitu juga, begitu sudah terjadi hawalah, C nggak harus lagi bayar ke B. Jadi bisa nggak B tagih C? Ah, gimana? Bisa nggak B tagih C? Nggak, Nggak bisa. nggak Tidak bisa. bisa. Tadi udah Berarti B itu dengan hawalah oper. terjadi. Ya, B keluar dari lingkaran ini. Shoot. Tinggal berhadapan-hadapan A dengan C. B pergi. Asal A setuju. Jadi B nawarin. Saya mau menghawalahkan ini ke C. A setuju. Setuju. Jadi akad hawalah. Udah B itu keluar ya dari lingkaran tersebut. Ya. Jika A nggak setuju, tetap Ya dia kalau ini. kalau nggak setuju berarti belum terjadi hawalah karena hawalah disyaratkan ridho al muhtal harus ridho A-nya. Kalau A nggak Ah, Ustaz. setuju Oh, ya. berarti nggak terjadi hawalah. Kan bisa aja A nggak setuju, ngapain lagi ke C rumahnya jauh misalnya. Atau C kayaknya nih slow respon nih, dijabrik kagak kagak apa kagak nggak jawab jawab misalnya. Males jadi B ketika menghawalakan itu kata A mana nomornya, dicek dulu nomornya, dijawab dulu assalamualaikum, checklist satu gitu misalnya, ditelepon nggak nyambung, nggak aneh nggak mau dah hawalah orang kayak gini, contoh gitu ya, contohnya gitu. Jadi udah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa A sebelum bilang iya dia harus ngecek C itu gimana, harus ngecek dah, karena kalau setuju tanpa ngecek resiko kena si A. Kenapa? Karena nggak bisa balik ke B. A setuju, oke, hawalah. Ternyata C orang susah, ribet, galak, apalah, mengingkari utang gitu. Kabur, Kata A, kabur. ya kabur. Kata A, aduh puyeng dah. Anak balik aja ke B dah, lagi ke B aja. B, aneh balik ke ente ya. Cip, ribet orangnya nih. Nggak Nggak bisa. bisa balik, nggak bisa. Makanya sebelum mengiyakan mesti apa dulu? Mesti ditabayunkan, dicek dulu ya. Ya, tanggung jawab sih itu perannya di situ adalah untuk mengecek. Ya. Wa yatahawwalu haqqul muhtal ila zimmatil muhali alai, dan utang si A berpindah. Jadi yang bayar adalah C, bukan lagi. Dzara bi falah din wa halifin wa nawima lam yarji' 'ala muhil. Tes. Dengar nggak suara saya? Dengeran Ustaz? Sekarang jelas nggak sekarang? Sekarang jelas. Soalnya tadi katanya nggak stabil. Oke, ulang lagi. Jadi fa in ta'adzara bi falasin, kalau seandainya si C nggak bisa bayar gara-gara bangkrut. Ya, C nggak bisa bayar gara-gara bangkrut. Au jahdin, atau mengelak. Wahalifin, atau dia bersumpah demi Allah saya nggak ngutang. Mana wima lam yarji alal muhil, nggak bisa balik ke B, nggak bisa balik ke B. Meskipun bangkrut. Udah nagih ke C, udah menyetujui hawalah, C bangkrut. Nggak bisa balik ke B. Ya memang kalau dibilang wah kasihan dong ya itu resiko bisnis gitu memang. Ini Islam
menyajikan akad-akad, bukan akad-akad yang murni tidak ada rugi, nggak gitu dalam bisnis. Dalam pandangan bisnis Islam, akad-akad itu mengandung kemungkinan untung dan rugi. Tapi semuanya sesuai dengan perintah Allah. Jadi bukan, sekali lagi penting diingat, ketika kita berekonomi syariah itu bukan artinya anti rugi, enggak. Tapi berekonomi syariah artinya anti tidak berkah. Nah, itu insya Allah. Itu kalau kita ikhlas dan sesuai dengan apa namanya metodenya, sesuai dengan panduan perintah Allah, kita anti tidak berkah. Tapi kalau anti rugi enggak. Bisnis syariah bisa rugi, ya enggak? Bank syariah bisa rugi, tapi bank syariah tidak ya. Bank syariah bebas dari ketidakberkahan. Nah, bank syariah bebas dari, saya bicara bank syariah bukan bank syariah secara institusi yang ada di depan kita, tapi bank syariah secara konsep ideal. Ya, bank yang benar-benar 100% sesuai syariah itu bebas dari ketidakberkahan. Ya, bebas dari pelanggaran syariat, otomatis bebas dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Allah selalu ridho, meskipun rugi Allah ridho. Ya, jadi penting diingat nih. Nah, di sini hawalah. Kalau setuju, saya setuju hawalah. Datang ke C, ternyata C bangkrut atau kebakaran atau sejenisnya. Qadarullah wa masyafal. Nggak bisa balik ke B. Kalau gitu kesian dong. Ya udah takdir. Andai nggak ada hawalah, kemudian B kebakaran mati, bangkrut, keluarganya nggak ada yang nyisa, nggak ada yang bisa ditagih. Ya sama juga kejadiannya kan. Jadi jangan salahin Qadarullah hawalah. wa masya'afal. Ya begitulah hidup nggak selalu untung ya dalam bayar utang, dalam nagih itu nggak selalu untung. Tapi setidaknya hawalah memberikan solusi itu solusi manakala utangnya dua sisi sama aja cepat atau karena faktor-faktor lain untuk mempermudah. Pula A boleh nggak setuju. Kalau dia dari awal sudah setuju, dia harus siap dengan resikonya. Manusia tuh diminta pertanggungjawaban atas persetujuan-persetujuannya. Anda setuju? Ya, selanjutnya Anda nggak bisa nyalain karena Anda sudah setuju. Kurang lebih gambaran gitu. Jadi pada akhirnya bisnis, lebih-lebih bisnis ya, dan aktivitas-aktivitas kita itu ketika kita sudah menyetujui, ya di situ ada resiko ya siap tanggung resiko. Dalam hal ini resiko menyetujui hawala adalah nggak bisa balik ke B, nggak bisa balik ke muhi, meskipun bahkan ketika bangkrut. Kalau karena mufisan indal hawalati wajahilahul muhtalu fala ruju'alah. Bahkan meskipun saat hawala itu bangkrut, si muhtal, si A nggak tahu, tetap nggak bisa balik. Wakil lahu ruju'in syarato ya syar. Ada pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i bilang A, kalau dia nggak tahu dia bangkrut, si C, dia bisa bilang begini, saya terima hawalanya dengan syarat dia orang kaya. Tapi ini pendapat lemah, yang benar nggak begitu. Cara berhawala yaitu Anda cek sendiri, nggak bisa mensyaratkan model begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji. Insya Allah setengah pembahasan hawala berikutnya akan kita bahas. Mudah-mudahan selesai di pekan depan. Pekan depan belum pemilu ya. Ya masih bisa berarti. Ya, ya. Menyelesaikan pembahasan hawalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghawalahkan kondisi negeri ini dari kalau baik menjadi lebih baik dan kalau tidak baik menjadi baik dan terus lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini ya apa namanya? Jeda Kasus dulu ya Ustadz. apa jeda dulu ya jeda dulu.